Muhammad ditanya oleh Ibnu Abbas, "Ya Rasulullah, ketika engkau Isra Mi'raj, apakah engkau bertemu Tuhan?" Yes. Nabi Muhammad mengatakan, "Aku bertemu dengan Tuhan." Tapi ketika Muhammad ditanya oleh Siti Aisyah yang umurnya belasan tahun, "Ya Rasulullah, ketika engkau Isra Mi'raj, bertemu Tuhan?" Nabi Muhammad mengatakan, "Tidak." Mau bilang Nabi Muhammad pelin-pelan? Nah, kalau kita belajarnya nggak jelas, bilang pelin-pelan. Masa sekelas Nabi Muhammad pelin-pelan? Nabi Muhammad tuh bijaksana. Kapan menjawab apa pada siapa? Iya. Makanya kalau kalian datang ke rumah, ngobrol dengan saya, habis ngobrol dengan saya, jangan diobrolkan sama yang lain. Nanti yang lain datang ke rumah ngobrolnya lain lagi. Bingung kan belajar dengan saya? Karena saya kadang-kadang kepada si A ngomongnya harus begini, karena tahapannya masih di sini. Pada si B ngomongnya begini, tahapannya sudah di situ. Makanya kalau ketemu saya, habis ketemu saya, jangan, "Nah, tadi saya udah ketemu ayah guru. Oh, ternyata begini-begini." Waktu itu ayah guru ngomong ke saya nggak begitu. Kalian bisa berdebat. Mau ketemu saya bingung nanti, betul nggak? Sudah, yang saya omongkan pada kalian, terima buat diri kalian sendiri. Jangan dibandingkan. Gitu belajar spiritual. Pengen sama aja, emang belajar ilmu syariat. Spiritual beda, individual. Paham? Itu, ya. Nah, tingkatan tertinggi ya dari ya kehidupan manusia itu sebetulnya adalah kebahagiaan. Di dalam kebahagiaan disitulah ada yang namanya ketenangan. Jadi kalau kita sudah tenang, luar biasa. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, inna fi zalika la ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Di sini ada lagi kata-kata kasiro, aksarohum, ya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Ada muncul kasiro, aksarohum, kasiro. Jadi yang tidak beriman menurut ayat ini banyak. Berapa persen? Kasiro 99%. Wah, semua penelitian cari orang yang tidak beriman. Punten ibu, ibu beriman? Iman tuh, catat iman. Masuk rumah, assalamualaikum. Punten, ada ibu iman tak? Iman. Assalamualaikum. Bingung nih ayat ini. Kok semua saya tanya menurut riset iman semua. Kade eta mengaku. Da iman mah teh kudu ditanya. Enggak usah tanya. Punten ari ibu iman teu tingali kalakuanana. Nah, saya setting. Jadi kalau ingin tahu orang beriman, lihat cara parkir mobilnya. Makanya saya suka perhatikan itu parkir mobil tuh. Ya iman tuh. Kalau dia parkir mobil, nih ya di kompleks, jalan ngan hiji-hijina, garasi teu boga, parkir mobil di pinggir jalan. Batur rek ngaliwat hese, teu iman. Gak usah survei, bawa kuesioner, gak usah. Eta si eta mah bisa sare tibra, mobilnya ngahalangan batur, batur rek ngaliwat, teu bisa. Ada gitu hadisnya, tanya hadisnya. Jangan tanya hadis, hadisnya tidak begitu, nggak ada hadisnya. Jika memarkir mobil di pinggir jalan, sementara jalannya sempit dan dia tidur nyenyak, tidak beriman. Oh, harita macan aya mobil. Kade. Makanya pintar saeutik we pintar teh tong loba teuing.
Hadisnya nggak begitu. Hadisnya mah begini. Jika kamu berjalan mendapati ranting yang membahayakan orang lain dan tidak kamu singkirkan, kamu tidak beriman. Iya, malah yang ranting mobil. Ranting saja tidak beriman, kamu atau mobil tidak usah survei. Tanya, mohon maaf Bapak Ibu, beriman tidak? Sholat tahajudnya berapa rakaat? Nggak usah, kejauhan. Atau mohon maaf, apakah di mobilnya ada tulisan Bismillah? Nggak usah. Tinggal parkir. Nah, kalau pergi ke Arab, lihat orang yang beriman di sana. Kontu parkir, apa? Antri itu beli nasi kebuli itu, gitu. Kita lagi antri, tiba-tiba masuk, nggak beriman. Kira aku di Arab teh iman, kajen. Tidak berperasaan pada orang lain, batur wae ngantri, manehanana yang pahala-pahala. Da ciri orang beriman mah kata Quran, sabar. Berarti nggak sabar kan? Terburu-buru hayang panggancangna, hayang panganggeusna, paduli batur geus nangtung sabarajam. Teu iman. Kumaha Bapak abdi ninggal eta kamari nuju antri. Da meni solehah. Sebentar kamu ngukur solehahnya dari mana? Wih, syar'i. Tapi lagi antri, dia duluan, nggak soleh. Salah tuh ya tamu. Tuh era aku baju. Ngerti maksud saya? Nah itu, makanya di ayatnya dikatakan wa ma kana aktsarahum mu'minin. Gitu. Dan kebanyakan mereka itu tidak beriman kata Allah. Saya punya doa bagus ini, tapi doa ini dari Bunda Teresa. Mau saya bacakan nih. Bunda Teresa doanya begini. Bebaskan aku ya Tuhan dari keinginan untuk dicintai, dari keinginan untuk dipuji, dari keinginan untuk dihormati, dari keinginan untuk disanjung, dari keinginan untuk dimintai nasihat, dari keinginan untuk didukung, dari keinginan untuk menjadi populer. Berani gak doa gini? Ulangi lagi. Bebaskan aku Tuhan dari keinginan untuk dicintai. Wanian ya, Bunda Teresa. Wani gitu, doa gitu. Bukannya kalian mah doanya, ya Allah jadikanlah semua orang mencintai saya. Jangan ada satupun orang yang menyakiti saya. Bukannya begitu? Yang kedua, dari keinginan untuk dipuji. Berani gitu? Malah anu muji deui, geus ngadoa ieu. Sepi. Nah, teu anu muji deui. Ini sekelas beliau ya, ini doanya keren ya. Makanya kenapa saya bacakan ini, saya cuplik luar biasa. Ini orang yang berkesadaran, doanya saja udah kayak gitu modelnya. Bukan dilancarkan, dimudahkan lagi. Beda ya di WA kalian. Dari keinginan untuk dihormati coba. Berarti kalau minta dibebaskan dari keinginan untuk dihormati, sudah tidak punya keinginan di sini untuk dihormati. Bebaskan aku ya Tuhan dari keinginan untuk disanjung, dari keinginan untuk dimintai nasihat, dari keinginan untuk didukung. Tiap 5 tahun sekali doa apa yang didukung kalian bagi-bagi sembako. Dari keinginan untuk menjadi populer coba. Udah gak punya lagi. Ini kesadaran murni nih, kesadaran murni. Yang kayak gini kesadaran sudah tidak mungkin kadang sadar kadang tidak. Gak mungkin. Yang model kayak gini
sudah tidak mungkin, kadang iman, kadang tidak, nambah kurang, gak mungkin ketimbangan. Ini kelasnya nih udah keren. Bunda Teresa, saya sangat kagum sama beliau, luar biasa. Nah ini doanya penggalan yang kedua nih, lebih mengerikan lagi. Bebaskan aku Tuhan dari ketakutan untuk dihina. Wanian, gak takut dihina lagi. Bebaskan aku Tuhan dari ketakutan untuk direndahkan. Tersiun direndahkan. Bebaskan aku Tuhan dari ketakutan untuk dicemooh. Bebaskan Tuhan dari ketakutan untuk difitnah. Berarti wanian kan? Bebaskan dari ketakutan untuk dilupakan. Ya kadukun. Bila caroge abdi hilap ka abdi. Gusti pamitiasa mah keun we nu sejen hilap ka abdi. Aduh bojo abdi mah ulah sampai hilap ka abdi Gusti. Bunda Teresa mah doanya minta dibebaskan dari ketakutan untuk dilupakan. Coba. Kalian makan hayang atau diingat we terus. Mugi-mugi upami panen ayah Asep sing emot ka abdi. Gitu. Ya. Kalau Pak Yudi pergi ke luar negeri, semoga Pak Yudi kalau lagi belanja di Belgia ingat sama saya. Nah Bunda Teresa mah minta dibebaskan dari apa? Ini mintanya sama Tuhan kok. Tuhan bebaskan aku dari ketakutan untuk dilupakan. Dari ketakutan untuk ditertawakan. Dari ketakutan untuk dicurigai. Keun we batur cenah curiga ka abdi. Kan gitu. Coba. Wanita. Sok catat atuh. Nanti malam doa. Ya, nanti malam habis tahajud. Tuhan, bebaskan aku dari keinginan untuk dicintai, dipuji, dihormati, disanjung, didukung. Tuhan, bebaskan aku dari ketakutan untuk dihina, direndahkan, dicemooh, difitnah, dilupakan, ditertawakan. Sorry. Inilah ciri orang yang sudah melampaui dualitas. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Keren. Saya ingin melihat dari wajah-wajah kalian tuh modelnya kayak gitu. Dipuji, tak irung, bekah. Iya, dihina sedikit kempes. Ceritanya udah jalan mendaki. Kumaha ya jalan mendaki ke mana ya teh. Makanya itulah kenapa di Quran ya dikatakan wa hadainahu najdain fala aqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakkur raqabah. Kenapa Allah mengatakan aku sudah menunjukkan dua jalan tapi tidak boleh kau pilih salah satu. Itulah dualitas. Coba jalan mendaki. Bebaskan kamu dari dualitas. Keren. Memang para sahabat, untuk mencapai kesadaran ini perjuangannya tidak mudah. Tetapi tidak sulit kalau mau. Nah, kenapa saya mengatakan tidak mudah? Karena kita bertahun-tahun dari kecil diajarkan untuk terjebak pada salah satunya. Betul? Iya, masih ingat dulu waktu sekolah menjawab pertanyaan apa? Benar salah. Emot kene. Iya. Nu bener kudu dibenerkeun, nu salah kudu disalahkeun. Lamun nu bener disalahkeun salah. Nu salah dibenerkeun ge salah. Begitu masih ingat? Dulu mah ada BS kan. Lamun THB TBS. Benar salah. Tapi nggak apa-apa karena di sekolah itu memang begitu. Karena pikiran itu untuk memahami harus benar salah. Di sekolah SD, SMP, SMA, di universitas begitu adanya.
Tapi di kehidupan mah jangan eta teh BS teh tong dibawa kana hirup mah. Jadi benar salah yang di sekolah jangan dibawa dalam kehidupan. Di kehidupan mah kita harus belajar untuk bisa memahami semuanya apa adanya. Paham? Nah, itu bedanya sekolah di universitas dengan sekolah di sekolah kehidupan. Di universitas lulus semuanya. Di kehidupan qalilam ma tashkurun. Yang lulusnya qalil, cuman 1%. Oke? Mengerti sekarang? Baik, kita simpulkan dulu. Jadi mulai sekarang kita sudah punya patron ya. Patron yang sangat jelas untuk kita mengukur diri. Ya, mengukur diri. Jadi kalau kita masih suka menyesali keadaan, kita masih mudah tersinggung dengan hal-hal yang sepele, masih suka memperdebatkan sesuatu yang jelas tidak bisa diubah, masih suka khawatir dengan hari esok, masih iri hatian, ya, masih hidup dengan pembanding, itu masih ada yang perlu diperbaiki pada diri kita. Itu tanda bahwa iman belum betul-betul menjadi watak kita. Ya, gitu. Jadi oleh karena itu untuk putra-putra saya semuanya, saya tidak mau ya kalian itu sekedar mengaku sebagai siapa tetapi tidak punya ciri yang diaku. Jadi kalau mengaku itu harus berani ya untuk bisa membuktikan ya identitas diri kita. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bukan sekedar didengar tetapi diikuti dan kita praktekkan dalam hidup. Semoga setelah ini hidup kita menjadi jauh lebih meditatif lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.